Kalian lagi cari motor yang desainnya Jepang sama Itali dikawinin. Ada ini dia, W-Moto, brand dari Cina dengan nama Swift B125. Penasaran lengkapnya seperti apa? Kita akan bahas motor ini secara keseluruhan. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Kompas Otomotif. Stay tune terus di videonya. Ya, memang butuh waktu untuk kalian mencerna desain dari motor ini. Soalnya tadi kalau misalkan dari sini nih, dari samping ke belakang ini ngingetin kita sama motor Itali, motor Lambretta, skuter Lambretta. Itu dia desainnya mengotak terus panjang. Tapi kalau misalkan dari tengah ini ke depan, ini kayak apa ya, kayak Honda Gyro kalau kalian pernah lihat ya. Jadi bentuknya mirip-mirip seperti ini, dan emang dibilangnya nyentrik sih kalau bisa dikatakan ya desainnya itu. Jadi pusat perhatian di jalan. Ya, kalian bisa lihat di depannya juga, suspensi depannya tuh nggak kayak teleskopik biasa, cuman dia mirip desainnya kayak skutik Itali, yang dia linknya ada banyak atau multi link. Udah mah desainnya nyentrik, serta kaki-kakinya juga unik yang kayak gini. Jadi pusat perhatian banget di jalan. Untuk mesinnya dia 125 cc, 1 silinder, bertenaga 9,1 horsepower dan torsinya 9,8 Nm. Tenaganya disalurkan ke roda belakang yang ukurannya lebih kecil dibanding roda depan, 10 inci doang, dengan transmisi CVT. Untuk sistem pendinginan dari mesinnya masih pakai udara, jadi nggak ada radiator di sini ya. Simple sih kalau kayak gitu. Keunikan juga berlanjut ke bagian kaki-kaki, di mana dia ukurannya belang. Yang belakang itu peleknya 10 inci, yang depan 12 inci. Dan dia untuk remnya depan belakang sudah menggunakan cakram. Bedanya lagi, dengan skutik yang menggunakan rem cakram di belakang, posisinya itu bukan di kanan, tapi ada di sisi kiri, di dalam sini nih. Jadi kayak Vespa, skutik Vespa. Serta shock breakernya juga ada di sisi kiri, dan dia monoshock, satu shock doang. Untuk bagian pengendara, ini stangnya mengingatkan sama ini ya, Honda Super Cup. Jadi dia ada covernya, dan dimensinya juga cukup ringkas. Tombol-tombol sisi kanan untuk menonaktifkan start stop features. Terus ada buah starter, ada lampu hazard, lampu sen di sisi kiri. Ini buat lampu jauh, lampu dekat, dan klakson. Simple aja sih kayak skutik pada umumnya. Kalau dinyalakan, dia juga sudah keyless. Jadi tinggal kantongin aja dan diputar knobnya. Ini speedometernya bentuknya kotak, simple. Dan kalau dibandingin sama HP, dia lebarnya kurang lebih sama ya, cuman nggak sepanjang HP aja nih. Dia nyantol di tengah-tengah. Untuk informasinya, dia ada putaran mesin, ada RPM, terus speedometer digital, bensin, terus ada trip, sama odo, dan voltase dari akinya. Lengkap sih ini untuk skutik informasinya yang ditampilkan. Pada bagian deck juga dia ada tempat penyimpanan terbuka, bisa untuk menyimpan HP. Dan di sini ada USB port, dia Type A dan Type C. Jadi bisa buat segala jenis charger kalian nih. Keunikan motor ini nggak berhenti sampai situ aja, karena posisi tangkinya ada di bawah. Dia kapasitasnya 5,8 liter. Itu besar banget sih untuk skutik 125 cc. Dan ada di deck posisinya. Untuk joknya dia satu piece begini ya, dan dia dilapisi sama bahan sintetis, dan warnanya merah untuk yang kombinasi warna putih dan merah ini. Di bawahnya ada bagasi, karena tadi udah nggak ada tangki di dalam bagasi, jadi tok emang untuk tempat penyimpanan aja. Cuman memang apa ya, kapasitasnya nggak terlalu lega sih kelihatannya. Helm pasti nggak bakal muat, cuman untuk bawa jas hujan atau bawa barang-barang sehari-hari ini masih memadai. Dan dia lebar juga loh, satu jengkal tangan saya. Untuk posisi berkendara kira-kira seperti ini. Tinggi badan saya 178 cm, udah pasti nampak sempurna. Dan kalau kakinya naik ke deck, ini ya, memang kalau mau tegak lurus duduknya harus agak belakang. Tapi kalau kalian boncengan ya otomatis harus maju begini. Karena memang posisi tangkinya di bawah deck atau di dalam deck membuat dia lebih tinggi nih.
Jadi untuk postur tubuh saya, kakinya yang agak panjang, kelihatannya agak jongkok. Jadi ininya rendah. Kalau misalkan dibelokin patah, kira-kira seperti ini. Memang kena ke kaki, jadi harus agak melebar gini kakinya kebuka. Kalau emang mau ya beloknya patah gitu di tempat-tempat yang sempit. Setelah kita cobain motornya di area test ride di depan tempat perakitannya M-Force Indonesia, Swift B ini bisa dikatakan mesinnya lumayan halus, 125 cc-nya itu. Memang dia karakternya lebih ke smooth aja untuk mesinnya. Untuk kaki-kaki, memang yang di depan ini kelihatannya unik ya, tapi dia berfungsi dengan sebagaimana mestinya, bisa meredam jalan dengan baik. Walaupun ya depannya 12 inci, belakangnya 10 inci, tapi motor ini tetap kerasa nimble, tetap kerasa solid ketika dipakai manuver-manuver di kecepatan yang sewajarnya. Paling ada catatan aja untuk motor ini, kelihatannya sangat kurang cocok untuk berboncengan ya. Dimana dia dimensi joknya nggak begitu panjang, dan penumpang belakang ketika duduk di belakang juga ya kalau mau dapat posisi berkendara yang nyaman, dia agak di ujung nih, di ujung tanduk. Walaupun di belakang sini ada rak lagi nih, tapi kan tetap aja kurang nyaman ya. Sedangkan kalau emang mau bikin penumpang belakang nyaman, pengendara yang depan jadi agak maju, malah dia yang posisinya nggak nyaman. Jadi agak nanggung, serba salah juga nih kalau boncengan. Ya, W-Moto Swift B125 ini tersedia dua pilihan warna, kombinasi putih dan merah dan putih dan biru. Dan cocok banget buat kalian cari motor matic yang tampilannya unik dan pengen nyentrik di jalanan. Sekian video singkat ini. Jangan lupa di like videonya, komen juga, dan subscribe ke channel Kompas Otomotif. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah!